Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Shadaqallahul azim. Para jamaah, monggo kita awali pengajian kita dalu menika kalian sesarengan maos Ummul Quran. Ingkang barokah maosan Ummul Quran niki kangge kita piyambak ingkang hadir wonten majelis niki, mugi-mugi tetep dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi rizki kang sartur barokah, putra ayah soleh lan solihah, lan menawi benjang kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah. Al-Fatihah. Para jamaah ingkang kula hormati, melanjutkan kajian kita 2 minggu yang lalu, di mana kita menyinggung bersihnya hati di dalam beramal. Di dalam Al-Quran disebutkan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Ilaihi, kepada Allah, yas'adul kalimut thayyibu, kalimat yang baik itu naik, wal amalus sholihu yarfa'u, dan amal yang soleh itu juga naik kepadanya. Artinya bahwa amal kita ini tidak berhenti. Amal kita ini terus berjalan. Ucapan kita juga begitu, tidak berhenti tapi terus berjalan. Diibaratkan kita ini memahami ilmu fisika, bahwa setiap gerakan dan getaran, setiap gerakan itu mengandung getaran, yang getaran itu terus berjalan di bumi ini, ya, berjalan di awang-awang gitu. Nah, supaya tidak berjalan, supaya segera mandek, segera berhenti, maka kita hendaknya setiap amal kita, setiap kalimat-kalimat yang baik yang kita baca, hendaknya kita naikkan kepada Allah. Karena apa? Tadi disebutkan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Jadi kalimat yang baik dan amal yang soleh itu diangkat kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, amal yang kayak apa yang bisa diangkat itu disebutkan al-kalimut thayyibu, kalimat yang bagus, wal amalus sholihu, dan amal yang bagus. Itu bagus itu indikasinya kayak apa?
Indikasinya bahwa bagus itu bersih dari riya, bersih dari ingin dinilai oleh manusia. Jadi kalau dia melakukan amal yang dihiasi dengan riya, itu namanya bukan amal soleh. Luarnya bagus, tapi di dalamnya, di hatinya tidak bagus. Makanya dalam doa yang dituntunkan oleh Allah tentang amal ini, bahwa, dan doa ini memang tidak pernah kita baca, ya, tidak pernah kita baca. Seandainya kita membacanya, itu biasanya lupa kandungan dari doa itu. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Allahumma ya Allah, ij'al sarirati, jadikanlah apa yang di dalam hatiku khairan min alaniyati, lebih baik dari apa yang nampak pada diriku, dan jadikanlah waja'al alaniyati sholihah, dan jadikanlah apa yang nampak itu baik. Jadi doa ini kita minta di dalam hati kita itu baik dibandingkan dengan yang di luar, lebih baik dibandingkan dengan yang di luar, sedang yang di luar itu baik. Nah, gitu. Jadi kalau begitu, kalau kita beramal sebagaimana doa ini, kalau di luar itu baik, di dalam hatinya itu lebih baik. Gitu. Jadi di dalam hatinya lebih baik. Makanya dari doa ini, amal yang dilakukan oleh seseorang kemungkinannya bermacam-macam. Ada yang amal itu baik, di dalam hatinya lebih baik. Ada amal itu baik, di dalam hatinya baik. Ada amalnya itu baik, tapi di dalam hatinya tidak baik. Kemudian mungkin ada amal yang tidak baik, tetapi di dalam hatinya baik. Itu justru tidak benar. Itu tidak masuk dalam kategori ini. Jadi kalau amal yang baik itu bisa dibagi dalam 3 bagian. Amalnya baik, baiknya amal itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama kita. Hatinya itu lebih baik. Ada amal yang baik, hatinya baik. Ada amal yang baik, tapi di dalam hatinya tidak baik. Jadi kalau gitu kategori amal yang baik itu ada 3 macam. Luarnya sama, tapi di dalam hatinya tidak sama. Kita sholatnya sama, tapi di dalam hati jelas sulit untuk dikatakan sama. Kemungkinannya ada 3 itu, gitu. Kemungkinannya ada 3. Nah, yang pertama, yang ini jelas akan dinaikkan, bisa dinaikkan, dimasukkan ke file kita ketika pintu langit itu dibuka. Kapan pintu langit dibuka? Sebagaimana yang pernah saya terangkan, yakni bainal adzanaini, di waktu zuhur. Jadi antara adzan lan iqamah di waktu zuhur. Itu pintu langit dibuka. Nah, pada saat itu kita pergunakan dengan baik
untuk melaksanakan sholat 4 rakaat 2 kali salam, yang kemudian waktu sujud, waktu rukuk kita membaca tasbihnya 17 kali, waktu sujud kita baca 10 kali. Karena Nabi menyatakan bahwa saya senang pada saat itu apabila tasbih saya itu saya tambah. Nah, amal yang kayak apa yang bisa dinaikkan? Yaitu amal yang kategori pertama dan kategori yang kedua. Amalnya baik, hatinya lebih baik. Dan amal yang baik, hatinya baik. Nah, amal yang baik yang hatinya tidak baik itu tidak bisa diangkat. Makanya dulu, kalau ini dalam pandangan ulama ahli tasawuf, dia berusaha keras amal hari itu bisa segera diangkat. Ya, bisa dimasukkan di filenya. Jadi mau diibaratno komputer ngoten, ya, laptop niku data itu bisa dimasukkan ke file, terus di save, ojo nganti kena virus. Sebab golek sik mubeng ae, engko nggarai kena virus. Segera dinaikkan. Jadi amalan-amalan kita jangan kita tunda. Yakni ma baina adzanaini, antara dua adzan zuhur itu, ya, adzan dan iqamah, amal kita manfaatkan untuk dinaikkan. Nah, menaikkannya dengan menambah tasbih di waktu kita rukuk dan sujud untuk mendorong amal itu. Diibaratkan satu pesawat itu supaya bisa naik maka harus ada tenaga pendorong. Kalau pesawat ada bahan bakar, kalau amal kita ya didorong dengan amal kita. Nah, yang bisa naik itu apabila amal tidak dihiasi dengan riya, gitu. Amal yang betul-betul bersih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi amalnya itu ikhlas murni karena Allah, tidak ada tendensi apa-apa. Nah, sebagian ulama itu membagi macam-macam riya itu menjadi 3 bagian. Yang ketiga-tiganya itu menjadi sebab, ya, menjadi sebab, menjadi masalah di dalam kita beragama. Al-awwalu wa wa'adhamuha ayaqsuda bi'amalihi al-khalqa walau lahum lam ya'mal. Nomor 1 nggih menika yang paling berat, gitu. Dia bersengaja dengan amalnya untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Dan apabila itu tidak ada, dia tidak beramal. Jadi beramalnya itu kalau ada pujian. Kalau tidak ada pujian, dia tidak akan beramal. Kemudian yang kedua, dia mengharapkan, ya, dia beramal untuk mendapatkan pujian. Kalau dia tidak, walaupun itu tidak diketahui oleh manusia, dia ingin mendapatkan pujian walaupun itu tidak diketahui oleh manusia. Jadi karepe ku engko jane dilem gitu. Nah, kemudian yang ketiga, dia beramal karena Allah dan dia mengharap dengan amalnya untuk mendapatkan pahala dan terbebaskan dari siksa.
Ini adalah baik dalam pandangan syariat gitu. Tapi dalam pandangan ulama yang arif billah itu masih termasuk riya. Itu masih termasuk riya. Dan itu sebenarnya dalam pandangan amatul muslimin ikhlasun. Itu ikhlas. Nah, makanya orang itu kan ada yang beramal itu karena dia mengharapkan sesuatu dengan amal itu. Apakah itu pahala atau terjauhkan dari siksa. Tapi ada orang yang beramal itu ya karena Allah, titik. Makanya kalau kita sholat itu kan, walaupun di luar kita mengatakan saya sholat supaya mendapatkan pahala dan jauh dari siksa. Tapi setelah kita sholat, usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Kula sholat maghrib karena Allah ta'ala. Jadi Pak, soal ganjaran, soal siksa kalau wau itu sudah hilang. Bahwa saya beramal karena Allah. Jadi wis tertutup. Jadi ana wong lunga kaji gitu, dhek kepingine golek mulih jane dilem wong, diceluk Pak Kaji gitu ya. Tapi ketika dia berniat itu sudah terputus gitu. Terputus. Keinginan yang tadi itu terputus karena dia mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi kalimat inilah yang paling penting, bahwa apa yang kita lakukan, yang kita amalkan itu karena Allah. Allah dalam pengertian apa? Ya karena zat Allah gitu. Jadi tidak karena yang lain, ya karena zat Allah itu. Dan itulah yang paling baik gitu. Paling baik. Kalau dia beramal hanya ada embel-embel selain karena Allah, berarti dia termasuk masih riya gitu. Tapi dalam pandangan orang yang arif billah, ya kalau mengucapkan lillahi ta'ala itulah yang dikatakan bebas dari riya. Tapi kalau dia masih mengharapkan pahala, itu menurut orang awam itu sudah termasuk ikhlas gitu. Termasuk ikhlas. Tapi bagi orang yang arif itu sudah kenal dengan Allah, kenal dengan pikirannya dan kenal dengan hatinya, maka itu belum termasuk bebas dari riya. Nah, ada perdebatan di antara ulama, bagaimana kalau seorang itu ya, beramal dibarengi dengan riya. Kalau ada orang beramal itu biasanya sulit untuk dibarengi dengan riya. Sulit. Makanya Imam Al-Ghazali membedakan, amalnya itu tetap sah, riyaknya itu yang berdosa gitu. Jadi amalnya tetap sah, tapi riyaknya lah yang menjadikan dia berdosa. Maka kalau kita melihat dari pikiran ini, maka harus kita timbang apakah amalnya itu lebih berat kalau ditimbang dibandingkan dengan riyaknya, atau riyaknya yang lebih berat dibandingkan dengan amalnya. Nah, itu yang kita tidak tahu gitu. Cara ngukurnya kayak apa? Ya kita tidak bisa mengukur. Ada pengukuran yang pernah terjadi. Ada seorang yang dia membunuh orang sebanyak 99 orang. Nah, pada saat itu dia mendapatkan semacam suara supaya dia datang kepada seorang ulama untuk menyatakan tobatnya. Maka ketika ketemu dengan ulama itu, dia menyampaikan keinginannya. Kata ulama, enggak bisa. Wis mateni wong 99, iku dosane wis luar biasa
gedine gitu. Akhirnya dipateni pisan gitu. Jadi ini dianggap 100. Akhirnya ada suara lagi, berangkatlah kamu ke sana, ke seorang ulama di tempat itu gitu. Akhirnya dia berangkat. Ketika dia berangkat, di perjalanan dia mati, maka oleh para malaikat ini niat bertobat ini apa bisa diterima apa tidak. Nah ngukurnya ya apa gitu. Jadi jarak antara dia mau berangkat menuju sampai tujuan, dia mati di perjalanan. Maka untuk mengukur dia diterima atau tidak, maka para malaikat itu sepakat untuk diukur jarak ini. Umpamanya 100 kilo, dia sudah menempuh 50 km lebih. Karena lebih, maka taubatnya itu diterima. Nah, kalau ada orang beramal tapi tidak ikhlas dibarengi dengan riya, maka amalnya tetap sah, riyanya itu yang berdosa. Nek nimbang piye? Lah niki sing angel soalnya nimbangi gak ono timbangane gitu ya. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa amalnya itu tidak sah. Nah, jadi amalnya tidak sah. Jadi memang Imam Al-Ghazali itu cara berpikirnya berpikir yang seimbang. Amali tetap sah, riyae sing dosa gitu. Amali sah, riyae sing dosa gitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam pandangan ulama ahli makrifat, ya wong makrifat niku wong sing kenal karo Gusti Allah. Wong weruh karo kenal niku mboten padha. Nek weruh tahu, kula niki semerap dateng jamaah niki. Weruh tahu. Tapi saya tidak kenal. Tahu, oh ini jamaah yang biasa ke masjid jami'. Tapi saya tidak tahu namanya satu per satu. Apalagi dia dari mana asalnya, sekolahnya di mana, istrinya namanya siapa, anaknya berapa, saya tidak pernah bertanya. Makanya saya tidak kenal. Nah, orang yang arif billah itu orang yang kenal dengan Allah, kenalnya itu dengan logika, dan kenalnya itu dengan rasa, dengan perasaan. Makanya di dalam Islam itu kan ada, setelah orang itu beriman, dia mencoba untuk mengembangkan imannya itu dengan akal pikirannya. Tapi ada orang itu yang mengembangkan imannya dengan hatinya. Jadi dia berusaha untuk merasakan iman. Tapi kalau dengan pikiran itu berusaha untuk mendialogkan iman. Kalau ini tidak merasakan iman, lek wis percaya mari ngono dirasakno ya apa rasane iman. Itu ulama ahli tasawuf. Nek ulama ahli kalam ya bisa dia mengenal Allah dengan logikanya. Dengan apabila di macam-macam dipikirkan, ternyata dia bisa memberikan jawaban bahwa Allah itu ada. Tapi kalau dengan hati tidak perlu menggunakan akal, cukup dirasakan. Adakah dia bisa merasakan manisnya iman? Nah, manisnya iman itu ukurannya adalah, adakah dia pada waktu sholat di antara cirinya dia bisa merasakan manisnya ibadah. Makanya dalam pandangan saya, mengapa kita ini kok selalu istiqomah ibadah? Karena kita ini sudah merasakan manisnya ibadah. Jadi ibadah itu ada manisnya. Orang penuntut ilmu ada manisnya. Orang punya harta ada manisnya. Ya,
Semua orang itu kalau mengejar sesuatu ada manisnya. Mengapa itu dikejar? Karena ada manisnya. Jadi ada satu kaidah, apa wae sing nyenengno atine. Ya, sing nyenengno atine tur ana manise, iku mesti diuber. Itu kaidahnya. Tapi ada sesuatu yang dia tidak senang dan membahayakan, mesti dijauhi. Niku dadi konsep. Lek ana wong kadung seneng, ya diuber apa sing dikarepno. Tapi lek wong kadung gak seneng, ya ditinggal. Gitu. Nah, itu kaidah umum yang begitu itu. Nah, seorang yang sudah senang, dia berusaha untuk mencarinya. Dia kenal bahwa Allah itu ada. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, yang mereka itu mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian istiqomah. Dia istiqomah dengan apa yang diyakini itu, dengan yang diucapkan itu. Istiqomah itu artinya ajek, continue, gak berubah. Jadi gak berubah itu ya dia tetap yakin bahwa yang menciptakan dirinya itu Allah. Maka bagaimanapun dia kalau berurusan dengan siapapun, dia sadar dengan kekuasaan Allah. Seandainya apa yang dia lakukan itu tidak berhasil, ya itu pancen takdire Gusti Allah. Jadi tidak kemudian menyalahkan orang lain gitu. Nah, kita ini biasanya kan tidak. Nek kita niki sukses, kita. Tapi kalau ada kita ini tidak sukses, yang disalahkan orang lain. Yang disalahkan orang lain, mencari kambing hitam gitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang susah. Perbuatan riya itu, ya riya itu bukan perbuatan, kondisi batin. Itu susah untuk bisa dibaca. Sama dengan kondisi orang itu takabur. Ya napa ngukur wong iku takabur, kan angel gitu. Karena takabur itu bukan sesuatu yang nampak di luar, tapi takabur itu apa yang ada di dalam batin. Satu ketika Rasulullah itu duduk bersama-sama sahabat. Kemudian ada orang lewat dengan gagahnya gitu. Semlakune wancane wong gede ya mlakune ya gagah, kadek rada petita-petite gitu ya. Terus ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa orang yang sombong itu yang seperti itu? Gitu. Jawab Rasulullah, kalau dia berjalan seperti itu karena Allah, bahwa fisabilillah. Jadi lek ana wong modele mlakune ya wis modele, bahwa fisabilillah. Jadi kan kalau begitu kan sederhana, ndak bisa kita mengukur apa yang di luar, itu menjadi ukuran yang ada di dalam batin. Sing ero itu yang tahu itu siapa? Dirinya sendiri gitu. Makanya kalau sudah begitu hukumannya apa gitu. Ya kita tidak bisa menghukum. Satu ketika Khalifah Umar bin Khattab niku ditekani rakyate, ya minta nasihat gitu. Nah pada saat itu ketika memberikan nasihat, orang-orang itu mantuk-mantuk, taat, sami'na wa ata'na, muncullah di dalam hatinya. Nah, yang ini ki Umar gitu. Kan hebat Umar, wong-wong podo taat gitu. Akhirnya dia mengatakan orang yang begini ini, sehati yang begini ini salah gitu. Salah. Dia ini membanggakan dirinya sendiri. Makanya begitu dia punya perasaan seperti itu,
dia mencari air di salah satu sumber air. Kemudian digotong dhewe karo Sayyidina Umar, padahal dia khalifah. Kemudian di tengah jalan dia ditegur, ditanya oleh bawahannya, wahai khalifah, engkau kan khalifah. Wahai Umar, engkau kan khalifah. Ya. Mengapa Anda ngangkat air sendiri? Gitu. Kok tidak menyuruh orang lain? Jawab khalifah, saya kemarin itu didatangi oleh banyak orang minta nasihat. Begitu saya nasihati, di dalam hati saya ini ada rasa bangga dengan kedudukan saya. Maka sekarang ini badan saya hukum, gitu. Tak hukum ngangkat banyu tak kekno seorang janda di satu tempat. Ya digotong dhewe wong khalifah. Gitu. Rasanya ya apa? Gitu ya. Rasanya gimana? Wong seorang khalifah le ana presiden moro ngangkuti banyu dhewe ini terus ya apa kan gitu. Ini kan secara psikologis iki nyeneni awake dhewe. Jadi nyeneni awake dhewe. Makane lek kula sampean iki kok rada satu ketika rada metu sombonge atau metu penyakit hatinya diseneni awake. Ya napa lek nyeneni? Semoro teko nang Masjid Jamek, izin kula tak ngepel Masjid Jamek. Ngoten. Lho lha apa kok ngepel? Kula niki ngajar awak kula dhewe. Lah lek sampean sing ngepel dudu wong pangkat ya gak ono masalah. Iki wong pangkat gitu lho. Umpamane di Malang wali kota, moro-moro ngepel di Masjid Jamek. Soale napa? Ngajar awake iki lho. Ngoten. Sing iku mau muncul rasa bangga, rasa sing gak pantes menurut pandangane para ulama ahli tasawuf niku. Ya zaman semanten dereng enten, cuma kebanggaan yang muncul dari diri sendiri itulah gitu, yang membahayakan. Nah, Abu Hurairah nggih nate muncul rasa sombong di dalam hatinya, kemudian diseneni dhewe awake. Ya napa? Dheke mara lunga nang hutan padahal dia itu wali kota Madinah. Gitu. Dheke budal nang hutan golek kayu ditengguluk dhewe kayune. Ana sing negur, lho, wahai Abu Hurairah, ngapain Anda kok ngangkat kayu sendiri, kok tidak menyuruh orang lain? Tidak, saya sekarang menghukum diri saya. Betapa nanti kalau dibaca banyak orang, saya sebagai wali kota angkat-angkat kayu dewi gitu. Jadi ngukum awake dewi. Karena apa? Ya penyakit hati itu yang tahu siapa? Ya dirinya sendiri, orang lain tidak tahu. Cuma lek ana wong ditegur kaya ngono, lek wong biasa ya kan masalah gitu. Tapi kalau ada orang yang punya pangkat kemudian melakukan sesuatu, ya seperti kayaknya seorang prajurit jenderal nglakoni kaya prajurit, ya kan jatuh itu, gitu jatuh. Nah, disinilah sebenarnya menata hati itu yang tahu adalah diri kita sendiri, supaya apa? Amal kita itu bisa naik. Gitu. Kalau tidak, maka amal kita itu akan mubeng tok, gak munggah. Walaupun kita dorong ya apa ya tetap ora iso munggah. Soalnya napa? Karena kita tidak berusaha untuk menaikkan amal itu. Dan waktu antarane azan dhuhur lan iqamah itu dijaga betul supaya dhek iso salat sunnah kanggo ngunggahno amal niku. Ojo nganti ditunda. Niku karena apa? Seorang ahli tasawuf itu hal-hal seperti ini selalu dijaga. Ngoten. Nah, kula sampean masih gak dadi wong ahli tasawuf sing temenanan ya. Lek kepingin dadi wong sing amale iku meneh-meneh bener bisa diterima dening Gusti Allah, kita harus usahakan antarane azan loro dhuhur, azan lan iqamah
kita pergunakan untuk membaca, untuk sholat 4 rakaat 2 kali salam, yang kemudian pada waktu rukuk lan sujud tasbih ditambah gitu. Para jamaah ingkang kula hormati, nah niki memang garapane ulama ahli tasawuf gitu. Jadi jangankan pamer mek ati niku krasa ngoten. Apa maneh lek kathik duweni pikiran engko lek aku ngamal ngene supaya dielem karo wong liya, itu tambah berat gitu, tambah berat. Jadi kalau di sini kan yang pertama, yang paling berat itu adalah dia bersengaja dengan amalnya untuk makhluk. Kalau tidak karena makhluk, maka dia tidak akan beramal. Gak, paling-paling kok ya ora ono sing ngelem gitu. Lawang ibadah kok kepingin dielem gitu. Nah niki persoalan jogo ati. Memang jogo ati itu paling angel jogo ati niku. Nek amal lahir iku iso istiqomah, tapi amal batin niki sing gak iso istiqomah. Makanya orang yang beramal baik di luarnya, di dalamnya itu lebih baik. Niku bisa dimaknai ngeten. Dee ikhlas beramal. Amale niku bagus untuk tujuan yang bagus. Jadi dijaga amale niku, aja nganti latub tilu, aja nganti mbatalno amale. Karena wonten Al-Qur'an kan kita diimutaken latub tilu sedekatikum bil manni wal adza. Ojo batalno sedekahmu iku kelawan ngundat-ngundat lan gawe piloro. Jadi dijogo temenan. Ya oleh karena itu ada amal yang baik, niatnya baik untuk tujuan yang baik. Dan itu dijaga betul. Pokoknya bisa beramal, ora tahu cerita amale, ora tahu cerita perbuatane, ya wis pokoknya aku beramal karena Allah, titik. Lah sing nomor loro, amale bagus, niate bagus, cuma dalam perjalanan itu dia tidak bisa menjaga amale. Ngaten-mboten saged njaga amale. Lah sing nomor loro niki lek miturut Imam Al-Ghazali amale niku tetep sah, cuma niki dadi dosa. Lah sing nomor loro jelas yaiku amale bagus tapi ndek jerone ati ora bagus, ora ikhlas. Jadi kalau begitu amal itu kan kemungkinannya saya katakan tadi yang baik ada 3. Nah kita kudu berusaha menjadikan amal kita itu yang nomor 1, yaitu hatine ikhlas, amale bagus, dhek bisa njaga amale ojo nganti rusak untuk mencapai tujuan yang bagus gitu. Jadi ada urut-urutannya. Kalau begitu itulah amal yang paling bagus. Makanya la khaira fi sholatin ya laisa lahul khusyu. Ora ono nilai tambah bagi seorang yang menunaikan sholat nek dhek ora khusyuk gitu. Jadi ora khusyuk sholat. Ya sholat tapi tidak ada nilai tambah. Mengapa? Karena tidak khusyuk. Makanya lek miturut ulama ahli syariat, khusyuk itu minangka merupakan juz'un minal ibadah. Kalau tidak dilakukan sholatnya batal. Jadi sebagian dari ibadah sholat kita itu harus ada khusyuk. Kapan
Mungkin kita mengucapkan ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng jenengan Gusti kula ngibadah lan dumateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung khusyuk. Ngoten. Iku wis cukup. Ngoten. Tapi lek bles gak ana salat niki mboten sah. Tapi nek ulama sing tingkatane tinggi, dia menganggap itu belum sah. Sing sah niku lek mulai teko takbir sampai salam iku bisa muanteng tur medenteng. Ya cuma niki angel gitu. Kelas kula sampean niki wis gelem ibadah iku wis apik gitu ya. Gelem ibadah terus khusyuk niku wis apik gitu. Umpamane kita bisa khusyuk separuh ya bagus. Lek iso kabeh, nek gak iso ya separuh, nek gak iso maneh ya pokoke ana khusyuk. Ya lah supaya ditimbang khusyuk nek jamaah niki jumlahe akeh. Jumlahe akeh. Salah siji enten sing khusyuk walaupun sekilas. Liyane niku dianggap khusyuk. Makanya sholat jamaah niku diperlukan gitu. Diperlukan. Bahkan enten keterangan hadis niku nek ulama klasik, ulama kuno, baik niku wonten Malang pun kiai-kiai biyen niku. Nek wong niku sholat isya berjamaah karo sholat subuh berjamaah iku ganjarane padha karo sholat sunnah semalam suntuk. Makanya lek kiai-kiai biyen niku telaten nunggoki langgar, nunggoki masjid, marine sholat isya wiridan jamaah langsung dijak sholat witir. Ngoten. Dijak sholat witir gitu. Jadi berjamaah sholat witir maro-maro as-sholatu jami'ah. Monggo sholat witir saya. Engko bengi wis gak kober niku. Gak kober napa? Sholat wengi ngoten. Makanya Sayyidina Umar itu satu ketika piyambake iku ngimami subuh ya. Terus madhep nang jamaah. Begitu didelok ana salah seorang anak muda sing biasa jamaah subuh itu gak ketok jamaah subuh. Nah begitu dia tahu ada jamaah yang biasanya datang kemudian tidak datang jamaah subuh, dia berniat setelah sholat itu menuju pasar, dari masjid menuju pasar. Di tengah jalan ketemu kali lari nih, kepong ibu lari nih ya. Wahai ibu Khatamah, kemana Khatamah tadi kok enggak jamaah subuh? Dia semalam suntuk sholat sunnah, sekarang ini dikalahkan oleh ngantuk gitu. Jadi enggak bisa jamaah. Dari Sayyidina Umar, saya lebih senang jamaah subuh ya, sholat berjamaah pada waktu subuh daripada sholat sunnah semalam suntuk. Soalnya niku wau pahalane. Makane nek para jamaah niku salat umpama diperkirakan nanti malam ndak bisa salat malam, ya wis ditutup ae salate nganggo salat witir. Dadi mari salat sunah 2 rakaat, salat pribadi-pribadi nggih salat witir 3 rakaat. Ngoten. Niku mboten napa-napa. Soale napa wong jenenge wong saniki niki wong kepingin salat malam kangelan. Sajane gampang kok tangi wengi niku. Lek kate turu ngombe banyu 3 gelas banyu putih. Gampang kan? Nanti engko bengi iku mesti tangi. Gitu. Wis katangi bahaya iku. Mesti tangi. Tapi lek tangi aja kok merah nang jeding tok mari ngono. Turu maneh gak oleh, ya kudu sembahyang walaupun hanya 2 rakaat. Terus mari sholat 2 rakaat wiridan sedilut maca istighfar, terus metu nang latar madhep nang langit ndonga apa ae sing dikarepno gampang dikabulno karo Gusti Allah.
ngoten. Jadi madhep nang langit tapi lek njaluk aja banter-banter engko krungu tanggane gitu. Dadi ya ngomong nganggo basa Jawa to Gusti kula niki pancene wis wayahe mlebu mari ujian wayahe anak niku sekolah di tingkat sing luwih dhuwur. Duh Gusti ya napa putra kula sing nomor 1 niki pun lulus SMA kepengin kuliah. Sing nomor 2 lulus SMP badhe mlebet SMA. Lah sing nomor 3 lulus SD badhe mlebet SMP. Sing nomor 4 lulus TK badhe mlebet SD. Lah sing nomor 5 niki badhe mlebet TK. Lah sing nomor 6 badhe medal gitu. Lah kula mboten gadah yatra Gusti. Kula nyuwun panjenengan paring rezeki dumateng kula kanggo nyekapi niki sedaya. Ngomong ae basa Jawa, gak usah ndonga nganggo bahasa Arab. Gampang dikabulno karo Gusti Allah. Ngoten. Jadi 2 rakaat setelah itu tidur lagi enggak apa-apa gitu. Nah, umpamane nek mboten nggih kita wudu tok lungguh gak sembayang ndonga tok ya ora apa-apa. Aja mek ya ngombe 3 gelas tapi nang jeding turu maneh dadane ya gak oleh ngoten. Niku penting. Mengapa? Saat-saat di mana orang sedang nyenyak tidur kita niki nyuwun ten Gusti Allah niku nek digambarno nggih wonten hadis niku wasallu billaili wan nasu niyam, salat di waktu malam dikala manusia sedang nyenyak tidur. Niku le jare Rangga Warsita zaman akhir niku zaman edan. Sapa sing ora melu edan ora bakal keduman bejane sing padha eling. Dadi wong turu iku sajane kaya wong edan gitu. Nah sing tangi niku sing padha eling ngoten. Lah niku kita usahaaken apa maneh kita niki saged salat fajar. Lah salat fajar niku khairun minad dunya wa ma fiha. Fajar niku antarane fajar kadzib karo fajar shadiq. Lah fajar shadiq niku waktune nggih niku pas azan subuh. Sadurunge azan subuh kita salat 2 rakaat. Khairun minad dunya wa ma fiha. Luwih bagus tinimbangane donya lan isine. Ngoten. Nah, nek dilanjutaken salat subuh berjamaah wiridan sampai matahari terbit, terus salat 2 rakaat isyraq niku ganjarane padha karo lunga kaji lan umroh. Para jamaah ingkang kula hormati, kula kinten niku ingkang saged kula sampaiaken, mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.